Hitam dan ada kayak garis-garis gini ya, garis-garis, seret garis. Budi Wanari Panggoro di sini dan kita balik lagi di Garasi Mobil 2.0. Dan kali ini aku masih berada di showroom mobil bekas milik Setiawan Mobilindo tentunya, dan lokasinya kalau misalnya kalian pengen lihat mobil-mobil bekas yang masih oke, masih bagus, nah, yang masih anting-anting mobil bekas yang mungkin kalian berada di sekitar daerah Bekasi atau Jabodetabek ya, nah, atau mungkin di luar kota pun juga bisa mampir. Nah, lokasinya Setiawan Mobilindo ini terletak di Jalan Mustika Saya Raya, daerah Bekasi ya. Tepatnya mobil showroom ini itu berada di dalam pom bensin. Jadi sekitaran Jalan Mustika Saya Raya itu ada pom bensin. Nah, showroomnya diletak di dalam. Jadi di area pom bensin sendiri. Dan wow, sejak minggu ini sudah ada mobil keluaran Toyota ya. Mungkin pertama kalinya ini mobil ini dikeluarkan tahun 2006 oh salah, dan mengalami beberapa ubahan ya. Nah, kebetulan mobil ini tahun 2013. Nah, kalian juga mungkin beberapa kalian sudah tahu ya ini mobil apa. Mobil yang mengusung karakteristik SUV. Dan terlihat di mana mobil ini cukup konsepnya adalah gagah dan sporty menurut gue ya, karena kalau kalian lihat mobil ini cukup tinggi ya, dengan clearance-nya cukup tinggi. Dan yang akan kita review kali ini adalah mobil keluaran Toyota. Inilah dia Toyota Rush tipe G manual tahun 2013. Nah Bre, kita langsung aja review bagian depan mobil Rush 2013 ini ya. Dari sisi headlamp sudah ada proyektor halogen, tapi lampu hijaunya belum. Terus udah dilengkapi dengan fog lamp dengan ada aksen krum-kruman di mana. Terus bagian depan kalau kita lihat bagian airflow-nya ini menyatu dengan bagian grill depannya ya. Ini bentuknya memang kalau dilihat tambang depannya memang terkesan kaku, sporty ya. Karena memang mobil ini dan ground clearance-nya cukup tinggi, emang cocok buat kalian. Ya menurut gue ya, untuk buat kalian yang suka berpetualang, berjelajah gitu kan, itu gue rasa pakai mobil ini sangat cocok sekali. Oke Bre, di bagian samping mobilnya ya, ini ada fender ya, dari samping dari sini posisi ban sampai posisi belakang samping juga itu sudah ada dilengkapi fender ya, dimana ini memang salah satu menjadi ciri khas dari mobil SUV ya, seperti itu. Nah, bagian bannya ini ukurannya di 235/60 ya. Dan untuk peleknya belum two-tone color ya, cuma waktu zaman dulu mobil belum ada two-tone color pun juga ini sudah keren, karena emang ciri khasnya mobil ini emang mobil yang terkesan kokoh, gagah dan sporty ya, untuk melibas jalan-jalan terjal. Terus di bagian mirror atau spion ya, ini lampunya sudah menyatu, tapi ini sebenarnya udah elektrik ya, tapi sayangnya belum bisa di-retract kalau untuk yang Rush G ini. Dan di samping ini sudah ada kayak molding side, ini tambahan daging ya, molding side-nya, tapi warnanya belum krum-kruman. Nah, yang udah krum-kruman di handle-nya, door handle-nya ini sudah ada krum-kruman, memang belum ada smart entry-nya, tapi ini menambahkan kesan ada aksen-aksennya minimalis ya, nggak terlalu banyak aksen-aksen krum-kruman, tapi masih masuk gitu. Nah, kalau ini mobil ini sudah dilengkapi dengan roof rack ya. Ini kalian bisa bawa barang ditaruh di atas ya. Apalagi yang suka berpetualang tuh, gua rasa cocok banget bawa Rush ini ya, bisa kalian taruh barang di atas. Jadi tidak menuhin bawa barang ditaruh di dalam ini, jadi nggak terlalu kepenuhan, bisa taruh di atas. Nah, Bre, di bagian mesin, tapi ditunggu dulu. Sebelum di bagian mesin, ini ya, di sini ada spion tambahan ya. Kalau yang bagian sisi kiri mobil ya, kalau sisi kanan nggak ada. Nah, di bagian kap ini sudah ada peredam. Ini bagus lah untuk peredam getaran juga ya dari mesin ya. Ini cukup oke.
Kadang ada mobil yang emang nggak dikasih peredam gitu kan. Untuk ras ini ada. Terus dari sisi mobil, mesin mobilnya udah VVT-i, udah DOHC 16 valve, udah EV ya, udah full injection mobil ini. Kalau nggak salah untuk bahan bakarnya tuh ya, tangkinya di 45 liter. Terus untuk untuk mesinnya di 1500 cc ya. Untuk tenaganya di 109 PS dan untuk torsi maksimum kurang lebih di 144 Nm. Di bagian belakang nih agak nyamping dikit, ini yang gue suka adalah dari sisi kacanya ini terkesan kayak nyambung dari bagian yang row ketiga ini sampai ke belakang. Jadi kayak kesannya kalau misalnya kita duduk di dalam tuh kayak ngelihat keluar tuh kayak luas gitu karena kacanya ini nggak ada skat gitu, jadi menurut gue sih keren ya. Nah ini nggak ada spoilernya mobilnya. Terus udah ada defogger, ada wiper. Nah ini khasnya zaman dulu, mobil-mobil racing zaman dulu tuh yang gue kenal ada kondenya. Jadi kalau sekarang mungkin udah jarang ya, tapi kalau zaman dulu pasangin konde ya, jadi menunjukkan kesan ciri khas, oh ini mobil ras, mobil terios gitu ya kesannya. Kesannya itu jadi ciri khas. Itu ada emblem ras, ada emblem G, itu emblem tipe G. Mobil ini sudah ada reflektor di bawah dan ada dikasih sensor mundur, sensor parkir. Kalau untuk desain lampu belakang sih cukup ya minimalis lah. Ada lampu stop lampnya warna merah ya, dan lampu mundurnya biasa juga seperti itu untuk bagian belakang. Oke, di bagian bagasi belakang ini cukup sempit ya. Kalau misalkan kalian pasang yang row ketiganya seperti ini, apalagi misalkan kalau kalian bawa 7 penumpang gitu ya, mungkin ini bisa dipakai dengan baik ya untuk yang row ketiganya. Tapi kalau misalkan kalian pas bawa barang lebih banyak, ini juga bisa dilipat nih. Sebentar caranya, klek. Nah, kalian bisa lipat terus tarik tuas bawah. Nah jadi space-nya lebih banyak, lebih besar. Terus untuk di sini tuh banyak banget ininya, cup holdernya di bagian belakang kanan kiri. Cuma nggak simetris. Kalau ini kalau cup holder di sini itu bulat terus panjang gitu. Kalau yang kanan ini kayak model daun yang kecil ini ya. Terus ini juga kecil semua, sejengkal gini untuk cup holdernya. Nah seperti itu, dan di sini juga ada lampu kaca. Oke, Bre, di bagian row kedua ketika gue masuk ya, ini joknya masih fabric gini ya, tapi ini jok yang kedua bisa dimaju mundurin nih sesuai dengan hati kalian ya, suka hati kalian ya, karena menyesuaikan dengan tinggi badan kalian, jadi bisa dimaju mundurin. Wow, warnanya hitam ya, perpaduannya hitam dan ada kayak garis-garis gini ya, garis-garis seret garis. Seperti itu untuk di joknya, nggak ada headrestnya yang tengah ya. Tapi yang penting bisa maju mundurin, jadi membuat space-nya lebih luas lah ya. Ini masih ada sisi 5 jari, ini juga 5 jari kurang lebih. Ini sudah double blower, ada fix hand grip. Nah ini ada aksen kayak krum-kruman, itu bukan krum-kruman, kayak silver gitu deh. Untuk pegangan yang di row kedua, jadi ada pegangannya seperti ini. Terus holder ini masih keras, tapi ada lapisan kayak kainnya di bagian yang sini ya, bagian sini nih. Terus ada power window, ada kayak tempat menaruh kayak koin gitu, buat naruh koin kecil. Ada speaker dan ada cup holder satu dan memanjang ya, satu gitu tapi manjang gitu untuk bagian row kedua. Jadi nggak perlu khawatir ya, bagian row kedua tadi ada double powernya, tapi ada 3 kisi AC, tapi ada double powernya, kalian bisa klik kayaknya aja. Oke, Bre, gue di bagian setir atau pengemudi ya, dimana nih sebelumnya gue kasih lihat dulu kuncinya nih ada door lock dan unlock doornya seperti ini, masih konvensional, kuncinya masih belum kilas ya. Ini ketika gue masuk sebentar, sama dengan yang row kedua ya, agak tinggi ketika masuk gitu ya, dengan visibilitas yang menurut gue sih cukup enak untuk visibilitas, apalagi di joknya ini ternyata bisa naik turun. Nggak cuma
nggak cuma maju mundur dengan reclining, tapi bisa naik turun juga. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga ada nih, di sini juga ada kecil buat naruh koin. Nah ini ya. Terus ada cup holder satu memanjang juga, ada speaker juga dua-duanya. Ada tweeter di sini. Nah, untuk ruang penyimpanan ada glove box lagi seperti ini. Oh, ada juga di sini glove boxnya. Terus ada lagi penyimpanan kecil lagi. Untuk isi AC minimalis ya, cuma shred warna hitam, nggak ada aksen krum-krumannya. Di sini juga persegi, ada warna silvernya. Kalau yang tengah, kalau yang itu warna hitam, minimalis banget ya. Ini juga ada aksen untuk buat pegangan nih, ada aksen warna silver juga. Ini yang kedua juga tadi kan ada ya. Tapi yang jelas di sini ada ruang penyimpanan. Oh tadi udah ada cigarette lighter ya. Lighter tuh ada lampu, 2 lampu, ada sun visor, ada ini nih buat naruh kacamata. Buat naruh kacamata hitam kan keren. Biar keren. Terus ini manual tadi ya. Jadi 5 transmisi ya, giginya 5 percepatan. Terus dari sisi visibilitas tadi gue udah bilang cukup tinggi. Jadi kalau melihat cukup enak juga sih menurut gue sini, karena bisa diatur dari joknya ya. Terus dari sisi dashboardnya cukup pendek ya menurut gue ya, nggak cukup pendek, tapi standar lah gitu. Nah, untuk dashboardnya tuh ada aksen kayak silver juga di atas di atas glove box. Terus udah ada SRS airbag-nya. Nah, sekarang gue coba masukin ini ya. Kunci gue nyalain dulu. Oh iya, sorry. Ini mobilnya pakai setirnya ini ya, pakai kayak semacam semi kulit jeruk gitu ya. Kayak bahan-bahan kulit jeruk itu. Terus ada audio switching control di sini, tapi belum ada cruise control di sini. Nah, bentukan setirnya masih T-shape. Terus Nah, ini udah nyala. Untuk untuk AC ini masih knob ya, model puter-puter gitu ya, knob. Bisa blowernya, terus ada AC-nya, tingkat semburannya atau blowernya tadi, seperti yang gue bilang, bisa atur di sini. Untuk audio sayang masih single din ya, jadi masih belum belum layar sentuh lah gitu. Ini ada mode text tune folder, ada AM, FM, bisa dis atau CD bisa dimasukin sini. Terus ada scan dan seek and track. Oh iya, terus ada jam digital di sini tengah. Keren. Nah, di bagian MID ini yang bagian kiri adalah RPM, yang bagian kanan ada temperatur, ada notif atau icon oli, terus baterai. Di bagian tengah adalah kilometer per hour, kilometer per jam. Nah, ini semua masih jarum ya, tapi yang digital di full bahan bakar ini sudah digital bar gitu, bentuknya bar. Terus kalau misalnya kalian mau lihat-lihat di sini ada trip A, trip B, terus ada odometer 47.000, odometernya 2013 47.000. Wow. Oh ya, mobil ini sekali lagi, mobil ini dijual oleh Setia Mobilindo. Showroom bekasnya, lokasinya di Jalan Mustika Saya Raya, Bekasi. Patokannya pom bensin, di situ ada pom bensin. Nah, itu showroomnya ada di dalam pom bensin, di area sekitar pom bensin. Wah, cukup luas. Mobilnya juga cukup lumayan banyak ya untuk varian mobilnya. Tidak hanya mobil ras ini, masih ada yang lain lagi. Ada Avanza, Innova, Sienta, yang lain. Oke. Paling itu aja. Kalau misalnya kalian berminat atau pengen cari-cari info lagi ada gigi hunting mobil bekas yang pengen kesini, mungkin silakan hubungin nomor yang sudah gue cantumkan di deskripsi. Paling itu aja. Kalau kalian suka dengan review dari Garasi Mobil 2.0 atau video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.